Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirmiani, kelas FM 18C. Pada kesempatan kali ini, rasio yang akan dibahas yaitu return on asset, sales growth, asset growth, dan likuiditas. Langsung saja yang pertama yaitu return on asset. Return on asset atau ROA adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktif yang digunakan. ROA adalah indikator yang mengukur seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya buat menghasilkan laba atau profit. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ROA sama dengan pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya nomor 2 yaitu sales growth. Menurut Kesuma, pertumbuhan penjualan atau growth of sales adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. Sales growth dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sales growth sama dengan net sales dengan mengurangi jumlah penjualan di periode ini dengan periode sebelumnya, dibagi dengan penjualan di periode sebelumnya, lalu dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada asset growth. Asset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Adapun rumus dari aset growth yaitu aset growth sama dengan total aset tahun ini dibagi total aset tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah cash ratio. Menurut Munawir, cash ratio menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia ditambah efek-efek liquid. Adapun rumus dari likuiditas yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Jadi kesimpulannya, perhitungan rasio keuangan dalam analisis kinerja keuangan ini diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan. Rasio ini bisa digunakan untuk melihat hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Dengan begitu, setiap profit dan risiko yang ada di suatu perusahaan dapat diketahui secara mudah. Hal inilah yang membuka peluang bagi setiap perusahaan untuk mengambil langkah dan merencanakan strategi berikutnya untuk keuntungan perusahaan ke depannya. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai return on asset, sales growth, asset growth, dan likuiditas. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.